Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmi dari SMA Negeri 2 Pelemayan. Saya adalah CGP Angkatan 10 untuk Kabupaten Agam. Nah, dalam kegiatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan ini adalah kegiatan praobservasi yang akan saya laksanakan bersama dengan rekan sejawat di SMA Negeri 2 Pelemayan. Dan kali ini saya akan ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Tetenia Saputri Yulios, dan beliau adalah guru seni budaya di SMA Negeri 2 Pelemayan. Mari kita simak kegiatan praobservasi berikut ini. Assalamualaikum Bu Teten. Waalaikumsalam, ya. Apa kabarnya hari ini Bu Teten? Alhamdulillah baik sekali. Oke, dalam kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terhadap Bu Teten terkait nanti kegiatan supervisi akan kita laksanakan untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Teten untuk melihat persiapan kegiatan supervisi kita nanti. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini Bu Teten, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya dalam kegiatan pembelajaran Bu Teten di kelas itu apa? Untuk pertemuan selanjutnya itu materinya tentang memahami berbagai macam genre musik yang ada di Indonesia, berbagai konteks budaya. Kemudian tujuannya agar peserta didik dapat mengenali dan memahami, yang pertama ya Bu ya, dapat mengenali dan memahami bentuk struktur musik melalui karya musik yang dimainkan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memilih dan mengeksplorasi berbagai bentuk genre musik berdasarkan ragam konteks budaya. Nah, itu dari tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Teten. Jadi ini terkait dengan berbagai macam genre musik di Indonesia dan di dunia ya Bu ya. Iya. Baik, berikutnya kita lihat pertanyaan keduanya. Area pengembangan yang hendak di Bu Teten capai nantinya di dalam pembelajaran itu kira-kira apa? Pengembangannya yaitu lebih kepada agar siswa dapat bisa mengetahui perbedaan berbagai macam genre musik yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Genre musik kan itu ada sangat banyak sekali ya Bu ya, tapi saya ingin lebih agar siswa ini lebih mengetahui perbedaannya. Oke, Itu saja. baik. Nanti pertanyaan berikutnya, dalam pelaksanaan kegiatan PBM nantinya Bu Teten, model pembelajaran apa yang akan Bu Teten terapkan? Untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning. Oke, berarti nanti akan ada, kita bisa amati sintak-sintak atau langkah dari PJBL itu sendiri ya Bu Teten ya. Ya, Bu. Baik, untuk selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang akan Bu Teten terapkan untuk bisa melaksanakan model pembelajaran PJBL ini nanti di kelas? Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, kemudian diferensiasi produk juga Bu ya. Ya. Nah, untuk berdiferensiasi konten ini mungkin saya akan menjelaskan kepada siswa tentang berbagai macam genre. Saya berikan contohnya dengan konten yang berbeda, mungkin dari segi lagunya, dari segi genre musiknya sendiri. Kemudian untuk diferensiasi proses, saya ingin setelah saya menjelaskan, nah siswa ini kemudian berdiskusi dan melakukan latihan untuk membuat produknya, yaitu berupa lagu atau nyanyian yang sesuai dengan genre yang mereka pilih. Oke. Jadi kita bisa nanti melihat 3 jenis diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran ya Bu Teten. Baik, berikutnya untuk setelah lakukan kegiatan pembelajaran ataupun dalam pembelajaran itu sendiri, asesmen atau bentuk penilaian apa yang akan Bu Teten terapkan nantinya di kelas? Asesmen yang pertama yaitu asesmen sikap, kemudian yang kedua asesmen keterampilan. Sikapnya bagaimana cara dia adab mereka, adab siswa tersebut dalam berkelompok, dalam berdiskusi, kemudian adabnya bertanya kepada guru. Nah, itu semacam itulah kira-kira Bu ya. Kemudian untuk keterampilan, bagaimana keterampilannya atau kreativitasannya di dalam mencari genrenya, kemudian mencari lagu yang diinginkan. Oke, baik Bu Teten, untuk pertanyaan terakhir, waktu pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran ini kapan, kemudian kelas yang akan jadi sasarannya nanti kira-kira kelas berapa gitu Bu Teten?
pelaksanaan untuk observasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September tahun 2024 di jam pelajaran kedua dan ketiga di kelas 10E2. Oke. Baik, terima kasih Bu Teten. Untuk kira-kira untuk pertanyaan praobservasi itu saja dulu. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan praobservasi ini Bu Teten bisa lebih siap dan lebih mantap lagi dalam kegiatan PBM dan observasi kita nantinya. Nanti saya akan melihat dan mengamati Bu Teten dalam kegiatan observasi. Semoga bisa berjalan lancar dan bisa sesuai dengan rencana yang sudah kita diskusikan tadi ya. Baik, terima kasih Bu Teten atas waktunya. Baik, demikian saja tahapan praobservasi dalam kegiatan coaching supervisi kali ini. Sampai jumpa lagi kita pada kegiatan observasi berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genre di dunia ini
banyak, sangat beragam. Namun di Indonesia itu yang familiar hanya beberapa. Nanti kita sampai di sana. Kemudian ragam genre musik di dunia. Genre musik yang pertama itu ada namanya musik klasik. Pernah dengar musik klasik? Pernah. Apa salah satu contohnya? Hah? Lawas. Apakah lawas itu termasuk musik klasik? Kalau dia lawas, dia bukan musik klasik. Nah, yang musik klasik itu adalah musik yang memberikan ketenangan, inspirasi, manfaat kesehatan, dan meningkatkan konsentrasi. Nah, musik klasik ini sudah ada sejak zaman peradaban yang terdahulu, zaman sebelum abad 21. Sekarang abad berapa? Masih abad 21. Nah, musik klasik ini sudah ada sejak zaman sebelum abad 21, yaitu di zaman Yunani kuno, zaman Renaissance, zaman Barok. Nah, musik ini sudah ada sejak zaman itu. Nah, bagaimana kira-kira contoh dari musik klasik ini? Coba kita dengar. Mungkin kamu sudah sering mendengar musik ini, tapi tidak tahu kalau itu adalah musik klasik. berbagai genre dari seluruh penjuru dunia dan memanfaatkan teknologi terbaru
ada dangdut. Oke. Kemudian ragam musik, ragam genre di Indonesia, di dunia yang ketiga, yaitu genre musik tradisional. Nah, musik tradisional ini adalah musik yang hanya tumbuh dan berkembang di satu daerah. Dia tidak ada di daerah lain. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar musik tradisional, ya. Musik yang tidak ada di daerah lain dan hanya ada di satu daerah. Contohnya apa? Contohnya apa? Saluang. Apakah ada saluang di daerah Jawa? Ada? Ada? Ada. Apa nama saluang di daerah Jawa? Seruling. Seruling. Coba kamu buktikan apakah saluang di Sumatera Barat dengan seruling di daerah Jawa sama bunyinya? Berbeda. Berbeda. Berarti juga bukan sesuatu yang sama. Dia mungkin hanya mirip tetapi bukan sama. Beda. Dia memiliki perbedaan. Dia sama-sama dibuat dengan menggunakan bambu. Sama-sama mungkin dia ukurannya hampir sama, panjangnya hampir sama. Tetapi bunyi yang dihasilkan berbeda tergantung diameter dari bambu yang digunakan. Kalau saluang dia menggunakan bambu yang berdiameter sekitar 5 cm. 5 atau 2,5 cm lah. 5 cm itu terlalu besar, 2,5 cm diameternya. Nah, saluang itu lebih panjang dari seruling. Kenapa dia lebih panjang? Karena bunyi yang dihasilkan oleh alat musik saluang ini adalah bunyi yang lebih lembut atau lebih rendah daripada seruling. Jika kita bunyikan seruling dan saluang secara bersamaan, itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Kalau saluang dia menghasilkan bunyi yang lebih lunak, yang lebih lembut. Sedangkan seruling itu dibunyikan akan menghasilkan bunyi yang lebih lengking. Kemudian yang keempat, ada lagi namanya musik non-tradisional. Musik non-tradisional ini adalah musik tradisional yang sudah bercampur dengan musik yang lain. Nah, contohnya musik keroncong, musik dangdut, musik campur sari, musik gamelan, musik sinden, langgam. Nah, itu namanya musik non-tradisional. Dia itu tradisional di dalam daerah, tetapi dia bukan asli musik tradisionalnya. Artinya dia sudah dicampurkan dengan genre musik yang lain. Contohnya dangdut. Dangdut itu dia sudah dicampur dengan berbagai macam genre, sehingga terbentuklah genre baru yang namanya dangdut. Dangdut itu kenapa dia dikatakan sebagai non-tradisional? Karena dia itu mengusung alat musik tradisional dalamnya. Ada gendang di dalam musik dangdut pasti ada gendang. Gendang itu adalah alat musik tradisional dari Indonesia. Contohnya. Kemudian keroncong. Keroncong juga seperti itu. Keroncong
Yes. Genre? Yes. Yes. Ya. Ya. Sebenarnya lagu Look Out of River ini adalah lagu yang dibawakan oleh Bruno Mars. Tahu Bruno Mars? Ya. Lagu yang dibawakan oleh Bruno Mars. Bruno Mars itu adalah artis Amerika. Dia penyanyi asal Amerika karena dia penyanyi lagu barat. Nah, lagu ini misalnya genrenya bukan jazz, tetapi dibawakan oleh Dr. Tompi
Berarti lagu Minang saja kita cobakan. Ya, bisa dicobakan berarti
tradisional, ada musik non tradisional. Nah, musik pop, rock, jazz dan sebagainya itu termasuk musik apa itu tadi? Musik apa itu tadi? Musik kontemporer. Musik dangdut itu termasuk musik apa tadi? Musik non tradisional. Nah, apakah anak-anak sudah paham semua? Sudah, kita ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi memahami bentuk dan struktur lagu. Nah, tadi kamu sudah mengenal genre. Minggu depan kita akan memahami bentuk dan struktur lagu. Cukup sampai di sini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmi SPD dari SMA Negeri 2 Pelemayan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Di sini saya akan melaksanakan sesi pasca observasi coaching untuk supervisi akademik, dan saya ditemani oleh PP saya itu Ibu Dewi Anggreni MPD dan rekan kerja saya Ibu Tetenia Saputri Yulios yang akan menjadi supervisi di sini yang akan saya wawancarai setelah melakukan kegiatan observasi. Ten, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Teten. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas dan saya sudah mengamati Bu Teten melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ini tahapan kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan nanti saya akan minta Bu Teten menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Teten laksanakan kemarin. Bisa ya kita laksanakan ya? Oke, Bu. Baik, Bu Teten. Di sini pertama saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Teten ketika melaksanakan pembelajaran yang sudah diobservasi pada pertemuan kita yang sebelumnya. Perasaan saya saat melakukan kegiatan observasi itu jujur saja agak sedikit menegangkan dulu ya, karena yang pertama sekali itu yang saya rasakan karena observasi ini dapat dikatakan kegiatan yang cukup mendadak bagi saya. Saya mengalami kekurangan di bagian persiapannya, Bu ya. Persiapannya agak kurang karena observasinya mendadak. Baik, Bu Teten, pertanyaan berikutnya mungkin kira-kira bagaimana perasaan Bu Teten waktu tahap atau kegiatan pembelajaran kemarin adanya kehadiran supervisor di sana yang mengamati ketika Bu Teten sedang mengajar di kelas? Perasaan saya ketika ada seseorang yang bisa dikatakan sebagai supervisor di kelas itu mungkin karena tidak terbiasa dengan adanya orang yang melihat saya mengajar, jadi agak sedikit grogi ya, karena mungkin belum terbiasa saja. Oke, Bu Teten, mungkin kalau sudah terbiasa akan berkurang sedikit groginya mungkin ya, Bu Teten. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Teten laksanakan selama kegiatan pembelajaran kemarin, terkait juga dengan area pengembangan yang ingin dicapai waktu kita berobservasi, kemudian mungkin model pembelajaran yang Bu Teten rencanakan waktu itu apakah terlaksana, bagaimana kira-kira pelaksanaannya saat pembelajaran yang lalu seperti itu, Bu Teten. Untuk pembelajarannya kemarin kan pengembangannya kan saya ini siswa ini bisa membedakan berbagai macam genre musik yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Kemudian model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah project basic learning JBL. Kemudian proses pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, di mana saya menampilkan audio dan video berbagai macam genre lagu.
Kemudian setelah itu saya bentuk kelompok siswa. Kemudian dengan kelompoknya siswa itu memilih genre yang mereka sukai. Setelah itu mereka mencari lagu-lagu yang sesuai dengan genre yang mereka sukai, lalu pilih satu lagu dan dicobakan untuk menyanyikan bersama. Oke, berarti dari apa yang Teten ceritakan sudah tercapai ya tahap-tahap dari pembelajaran yang ingin kita rencanakan waktu itu, dan juga terlihat diferensiasi dari konten yang sudah Bu Teten tampilkan waktu proses pembelajaran Bu Teten ya. Oke, baik. Berikutnya, hambatan apa saja yang Bu Teten temui selama proses pembelajaran tadi waktu pertemuan kita sebelumnya itu? Untuk hambatan itu yang pertama, karena jam pelajaran untuk seni ini hanya 2 jam pelajaran. Kemudian sarana prasarana dalam kelas itu tidak semuanya ada, tidak semuanya lengkap. Contohnya seperti infokus, speaker itu tidak ada di kelas, jadi kita harus bawa sendiri dari kantor. Lalu kita pasang terlebih dahulu, jadi ada lebih kurang waktu 15 menit tersita untuk memasang perlengkapan yang itu ya. Jadi mengakibatkan kurangnya jam untuk kita menerangkan dan berdiskusi dengan siswa. Kemudian yang kedua, hambatannya dengan materi yang diberikan, siswa itu banyak yang tidak tahu ya. Ibaratnya seperti saya itu harus menjemput lebih jauh lagi materi yang saya berikan kepada siswa karena tidak tahu siswa. Mungkin dari hambatan tadi seperti persiapan memasang alat yang butuh waktu gitu ya Bu Teten, kemudian materi yang lagi pelajari tadi ternyata siswa banyak yang belum tahu tentang materi tadi. Nah, kira-kira dari masalah yang atau hambatan yang Bu Teten temui tadi, solusi apa kira-kira yang bagusnya akan Bu Teten tempuh setelah ini untuk materi yang tadi gitu? Kalau untuk solusi, kalau untuk yang sarana prasarana itu tentunya solusinya harus dilengkapi sarana prasarananya di kelas masing-masing. Jadi sehingga mengurangi waktu kita untuk memasang, karena sudah terpasang secara langsung Buria, jadi tinggal kita colokkan saja lagi laptop kita ke fokus, speakernya juga sudah aktif. Kalau seandainya dia tidak kita bawa dari kantor, otomatis akan ada tersita waktu lumayan banyak untuk mempersiapkan persiapan itu. Kalau untuk solusi yang siswa yang banyak tidak tahu, mungkin untuk siswanya lebih banyak saja mengeksplorasi, ya, eksplorasi berbagai macam genre yang mungkin dia selama ini tidak tahu. Nah, dieksplorasi lah, kan bisa ada eksplorasi dari YouTube, dari internet mungkin, atau mungkin bisa saja nanti kita kalau ada waktu kita bawa siswa ini untuk pergi apresiasi seni, namanya mungkin pergi ke itu mungkin ke ke tempat perkuliahan musik mungkin. Nah, jadi di sana mungkin mereka bisa lebih banyak tahu tentang musik, banyak mengenal gitu kan. Ya. Baik, rencananya luar biasa sekali, itu bisa ada ide atau rencana ke depan untuk mengajak siswa melakukan apresiasi musik ya gitu kan, agar mereka bisa lebih kenal dan lebih banyak tahu tentang berbagai genre musik. Oke, Bu Teten. Baik, selanjutnya Bu Teten, dari tadi hambatan yang ditemui, kemudian solusi yang kira-kira ingin kita ambil ke depannya, penyebab hambatan yang Bu Teten alami tadi apa kira menurut Bu Teten? Kalau menurut saya untuk fasilitas mungkin karena belum lengkapnya fasilitas, maksudnya belum tersedianya dengan SDM kita di sini ya, mungkin gurunya banyak, sedangkan fasilitas untuk proyektor atau itunya fokusnya terlalu sedikit, jadi kita harus berganti-gantian memakainya. Kemudian untuk speakernya juga seperti itu, speaker tidak seluruh guru yang mempunyai. Setelah itu kalau untuk siswa yang tidak mengetahui, mungkin dari dulunya dia memang dari dasarnya dia memang tidak tahu Buria, mungkin dari pembelajaran dia sebelumnya
sebelumnya mungkin memang belum ada menyinggung sama sekali tentang genre. Jadi, ya. Baik Bu Teten. Nah, jadi seandainya tadi kan siswa yang kurang pengetahuan tentang musik atau tentang genre, kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjemput kembali atau bisa membantu siswa tadi bisa tahu tentang pengetahuan musik yang mereka belum tahu tadi gitu. Oh iya. Mungkin untuk di pembelajaran sebelum dari masuknya materi genre ini mungkin saya sudah berikan bacaan berupa artikel mungkin Nuria, atau mungkin saya suruh siswa itu mencari referensi bacaannya di internet mungkin Nuria. Nah itu mungkin usaha yang saya lakukan untuk mengurangi usaha saya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Baik, terima kasih Bu Teten atas jawabannya. Kemudian tadi saya kembali lagi ke rencana mau melaksanakan apresiasi musik. Kira-kira kapan ini akan bisa kita lakukan gitu, Bu Teten? Kalau untuk apresiasi itu kembali lagi ke saya kembalikan ke pihak sekolah. Kalau pihak sekolah izinkan, boleh diizinkan semester ini. Kemungkinan bisa saja kita lakukan itu di bulan November mungkin Muria, sebelum ujian, atau mungkin di semester 2 juga boleh. Kira-kira pihak apa, pihak-pihak yang bisa membantu Bu Teten dalam hal mewujudkan kegiatan ini, kira-kira siapa saja? Pihak sekolah. Bisa disebutkan mungkin bagian tertentunya? Mungkin yang bisa membantu mungkin pihak sekolah beserta dengan komite sekolah ya. Pihak sekolahnya tuh mungkin kepala sekolah mungkin, atau wakil mungkin, juga mungkin ada kalau beberapa dari rekan guru yang bisa membantu. Oke Bu Teten. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Teten sudah bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan pasca observasi kita, juga pembelajaran yang kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya kita sesi coaching ini dapat menjadi bahan untuk Bu Teten ataupun bagi saya untuk kedepannya dalam pembelajaran agar lebih baik lagi, agar lebih bagus lagi dalam mencapai pembelajaran. Mungkin itu aja, mungkin Bu Teten terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan semoga dapat mencapai hasil yang lebih baik setelah ini. Baik, demikian saja mungkin hasil dari pasca observasi yang telah saya laksanakan bersama dengan rekan saya Bu Tetenia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.